Ahlan TV, inspirasi emas, santri muda, bangsa. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Qala Allahu 'azza wa jalla: Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala 'azza wa jalla: Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira, amma ba'du. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Siapa di antara kita yang tidak ingin berjumpa dengan Allah Azza wa Jal? Siapa di antara kita yang tidak ingin melihat wajah Allah Subhanahu wa ta'ala? Zat yang paling kita cintai, zat yang selama ini kita sembah, kita beribadah, berdoa, meminta pertolongan dan bertawakal kepadanya. Tentu hal ini adalah cita-cita kita semua, tujuan dan harapan tertinggi kita sebagai seorang mukmin, yaitu ingin bertemu dan ingin melihat secara langsung wajah Rabb kita Allah Azza wa Jal. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Orang-orang mukmin akan melihat wajah Allah Subhanahu wa taala di akhirat. Melihat wajah Allah Azza wa Jal adalah kenikmatan paling tinggi yang bahkan mengalahkan kenikmatan surga itu sendiri. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wujuhu yawma idzin nadhirah ila rabbiha nadhirah. Wajah-wajah orang-orang mukmin pada hari itu berseri-seri bahagia. Ila rabbiha nadhirah, karena mereka melihat secara langsung Tuhannya, yaitu mereka fokus memandang wajah Allah Subhanahu wa ta'ala. Mereka terkagum-kagum karena keindahannya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ama innakum satarawna rabbakum kama tarawna hadzal qamar, la tudammuna fi ru'yatihi." Sesungguhnya kalian wahai orang-orang yang beriman akan melihat Allah Subhanahu wa taala, Rabb kalian, seperti kalian melihat bulan purnama ini. Kalian tidak berdesakan, kalian tidak kesulitan saat melihatnya. Hadis riwayat Bukhari. Sebaliknya, penghinaan paling buruk di akhirat adalah terhalangi dari melihat wajah Allah Subhanahu wa taala, dan ini adalah kondisi orang-orang kafir. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Kalla innahum 'an rabbihim yawma idzil lamahjubun." Sekali-kali tidak, sesungguhnya mereka, yaitu orang-orang kafir, pada hari kiamat benar-benar dihalangi dari melihat Rabb mereka. Al-Imam Syafi'i rahimahullah ketika menafsirkan ayat ini, beliau rahimahullah mengatakan, ketika Allah Subhanahu wa taala menghalangi orang-orang kafir dari melihat wajahnya karena Allah murka kepada mereka, maka ini menunjukkan bahwa orang-orang yang Allah cintai akan dapat melihat wajah Allah karena Allah meridhai mereka. Kemudian dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza dakhala ahlul jannatil jannah, yaqulu Allah tabaraka wa ta'ala, aturiduna syai'an azidukum?" Fayaqulun, "Alam tubayyid wujuhana wa tudkhilnal jannah wa tunajjina minan nar." Jika penghuni surga telah masuk surga, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Apakah kalian mau aku tambahkan sesuatu?" Maka mereka menjawab, "Bukankah engkau telah memutihkan wajah-wajah kami? Bukankah engkau telah memasukkan kami ke dalam surga? Bukankah engkau telah menyelamatkan kami dari api neraka?
Apalagi ya Allah, sampai penduduk surga pun lupa ternyata bukan surgalah yang paling indah. Mereka lupa ketika Allah bertanya, ala azidukum, maukah kalian aku tambahkan sesuatu? Para penghuni surga pun lupa bahwa tujuan akhir mereka adalah bertemu dan berjumpa dengan Allah Azza wa Jal. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Fayakshiful hijab, fama u'tu syai'an ahabbu ilaihim minan nadhari ila rabbihim azza wa jal." Maka ketika mereka benar-benar lupa setelah ditanya oleh Allah apa tambahan yang dimaksud oleh Allah, maka dibukalah hijab, yaitu penghalang yang menghalangi pandangan mereka dari melihat wajah Allah. Maka mereka langsung melihat keindahan wajah Allah Subhanahu wa taala, dan para penghuni surga tidak pernah mendapatkan suatu kenikmatan yang lebih mereka sukai daripada melihat wajah Allah Azza wa Jal. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, berikut adalah beberapa hal yang bisa kita upayakan sebagai usaha agar kita mendapatkan kemuliaan melihat wajah Allah Subhanahu wa taala di akhirat kelak. Yang pertama adalah tahqiqul imani wal ihsan, merealisasikan keimanan dan al-ihsan. Al-ihsan merupakan derajat keimanan paling tinggi seorang hamba, yaitu muraqabatullah, merasa selalu diawasi oleh Allah Azza wa Jal dalam setiap amalan dan gerak-gerik kita. Jika kita bisa merealisasikan al-ihsan, maka kita akan diberi balasan melihat wajah Allah Subhanahu wa taala di akhirat. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Lilladzina ahsanul husna wa ziyadah." Orang-orang yang berbuat al-ihsan, bagi mereka surga dan sebuah tambahan, yaitu melihat wajah Allah Subhanahu wa taala. Wala yarhaqu wujuhahum qataru wala dhillah, ulaika ashabul jannah hum fiha khalidun. Wajah mereka tidak tertutup debu hitam dan tidak pula dihinakan. Mereka itulah penghuni surga, mereka kekal di dalamnya. Kemudian ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, yang kedua adalah ikhlas dalam beramal dan berusaha mengikuti sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal 'amalan shalihan wa la yusyrik bi'ibadati rabbih ahada." Maka barang siapa yang ingin berjumpa dan melihat wajah Allah, maka hendaklah dia beramal saleh dan janganlah dia mempersekutukan Allah dengan sesuatu apapun dalam beribadah. Al-Hafidh Ibnu Katsir rahimahullah berkata, makna ayat tersebut adalah al-amalus salih ma kana muwafiqan li syar'illah wa la yusyrik bi'ibadati rabbih ahada, ay huwa alladhi yuradu bihi wajhullah wahdahu la syarikalah, wa hadani ruknul 'amalil mutaqabbal. Amal saleh yang dimaksud adalah apa-apa yang sesuai dengan perintah syariat, yaitu Allah dan Rasulnya alaihi salatu wassalam. Kemudian tidak menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, maksudnya adalah memurnikan maksud dan tujuan hanya untuk Allah Subhanahu wa taala dalam beribadah, karena dua inilah yang menjadi pondasi diterimanya amalan. Kemudian yang ketiga adalah al-isti'anatu bis sabri was salah wal ijtihadu fi tahqiqil khusyu', meminta tolong kepada Allah Azza wa Jal dengan salat dan bersabar serta berusaha untuk khusyuk dalam salat. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wasta'inu bis sabri was salah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in." Dan mohonlah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan salat itu sungguh berat kecuali bagi orang-orang yang khusyuk. Siapa yang dimaksud orang-orang yang khusyuk? Alladzina yadhunnuna annahum mulaqu rabbihim wa annahum ilaihi raji'un. Mereka adalah orang-orang yang yakin bahwa mereka akan berjumpa dan melihat Allah Subhanahu wa taala dan bahwa mereka akan kembali kepadanya. Para ulama mengatakan mulaqatuhum lillahi azza wa jal tatadamman ru'yatahum lahu subhanahu wa ta'ala. Berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala masuk dalam makna melihat wajah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang keempat adalah berdoa kepada Allah Azza wa Jal agar kita diberi kesempatan melihat wajahnya. Salah satu doa Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah, Allahumma inni as'aluka ladzatan nadhari ila wajhik wasyauqa ila liqa'ik. Ya Allah, aku memohon kepadamu agar dapat melihat wajahmu
dan kerinduan berjumpa denganmu. Hadis riwayat An-Nasa'i dan Ahmad. Barakallahu li wa lakum fil Qur'ani was sunnah. ونفعني وإياكم بما فيهما من الآيات والذكر والحكمة وتقبل مني ومنكم العمل بهما فاستغفروه إنه هو الغفور ذو الرحمة. الحمد لله على إحسانه والشكر له على توفيقه وامتنانه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشأنه وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وإخوانه أما بعد. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, di antara upaya yang bisa kita lakukan agar kita diberi kesempatan melihat wajah Allah Subhanahu wa taala adalah al-muhafazatu 'ala salatil fajri wal 'asr, menjaga salat subuh dan asar. Dari sahabat Jarir bin Abdullah radhiyallahu anhu, ia berkata, kami pernah duduk bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Saat itu beliau memandang ke arah bulan purnama. Beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ama innakum satarawna rabbakum kama tarawna hadzal qamar, la tudammuna fi ru'yatihi, fa in istata'tum alla tughlabu ala salatin qabla tulu'i syamsi wa qabla ghurubiha faf'alu." يعني العصر والفجر ثم قرأ جرير وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها. Sesungguhnya kalian akan memandang Rabb kalian sebagaimana kalian memandang bulan ini. Kalian tidak akan kesulitan atau berebutan saat melihatnya, ketika melihat wajah Allah Subhanahu wa taala. Jika kalian mampu untuk tidak melewatkan salat sebelum terbitnya matahari dan salat sebelum terbenamnya, yaitu salat asar dan subuh, maka usahakan lakukan. Kemudian Jarir bin Abdullah membaca ayat wasabbih bihamdi rabbika qabla tulu'is syamsi wa qabla ghurubiha, dan bertasbihlah dengan memuji Rabbmu sebelum terbit matahari dan sebelum terbenamnya. Akhirnya kita berharap kepada Allah Azza wa Jal agar kita tidak lupa tujuan akhir dari hidup kita, bukan sekedar masuk surga, tapi yaitu bertemu dan berjumpa dengan Allah Azza wa Jal. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita taufik untuk istiqamah di atas Islam dan sunnah sampai kita diwafatkan. Amin ya rabbal alamin. Ahlan TV,